welcome back to my channel sahabat WEW. Oke lur, di edisi kali ini kita jumpa lagi di pemupukan di Demplot 115 pohon ya, di 3 varietas yaitu Agrokatus Mandiri, lalu ada PKHT, lalu ada Botaniset. Ini pemupukan organik, pemberian komposnya serta pemupukan kimianya dilakukan secara bersamaan hari ini di usia 1 bulan pas lur. Oke lur, mempersingkat waktu, kita lihat dulu penampakannya di 3 varietas ini dengan perlakuan dan perawatan yang sama, bagaimana referensinya ya, perbandingannya antara 3 varietas ini. Oke lur, sip. Oke lur, sebelum kita melakukan pemupukan ya, di langkah pertama kita bersihkan gulma dulu ya, lalu gulmanya kita taruh di sekeliling tanaman lagi supaya menjadi kompos organik ya, dari alam kembali ke alam. Oke, seperti ini ya lur, kita bersihkan dulu gulmanya. Di langkah pertama oke lur, setelah gulma dibersihkan, di langkah kedua yaitu pemberian kompos. Ini ya lur, saya menggunakan solid. Kalau tidak ada solid bisa menggunakan kohe ayam, bisa menggunakan kohe kambing ataupun kohe sapi ataupun kohe lainnya ya lur. Yang penting dia sudah terfermentasi. Oke, bisa sebelum dikoret bisa ya, sebelum dibersihkan gulma. Pemberian ininya komposnya bisa setelah pemberian gulma lalu timbun, tergantung selera. Untuk dosis itu seminimal-minimalnya 2 genggam ya per tanaman, seminimal-minimalnya. Ataupun kalian bisa menggunakan 1 gayung boleh, ataupun lebih dari ini juga boleh, yang penting terfermentasi. Oke lur, kita aplikasikan. Oke, seperti ini lur. Untuk lebih bagusnya sebelum ditimbun ya lur, itu tergantung selera sih, tergantung selera masing-masing. Seperti ini lur ya, ini berusia 1 bulan lur, luar biasa lur pertumbuhannya ya. Lalu ini di langkah kedua ya, setelah pemberian gulma lalu pemberian kompos, lalu kita lanjut lagi ke step berikutnya. Oke lur, oke lur, di langkah selanjutnya yaitu pemberian dolomit ya. Pemberian dolomit sebanyak 1 genggam, 1 genggam atau 2 genggam tidak jadi masalah, tergantung selera. Pemberian dolomit minimal ataupun pemberian dilakukan sebulan sekali, minimal yaitu sebulan sekali sebanyak 1 genggam ya. Itu wajib, sangat wajib dilakukan pemberian dolomit, baik di musim penghujan ataupun di musim kemarau. Itu sangat membantu bagaimana dia bisa bertahan menyesuaikan iklim ya lur. Oke lur, bisa dilihat ya lur, hijau royo-royo. Oke, pemupukan dilakukan bisa seminggu sekali ataupun interval 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, minimal wajib sebulan sekali. Jadi untuk pemupukannya, pengaplikasian seperti ini bisa dilakukan sesuai selera masing-masing ya, dengan dosis dan ketentuan dibagi 4 dalam per bulan. Kalau mau pakai interval seminggu 4 kali pemupukan seperti ini ya. Oke lur, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap keempat, pengocoran. Di tahap pertama itu pemberian gulma, tahap kedua itu pemberian kompos, tahap ketiga pemberian dolomit, lalu di tahap terakhir ini pemberian pemupukan kocor ya lur. Di varietas pertama ini ada PKHT ya, yang di atas ini
Di atas ini ada PKHT. Ini ya, bisa dilihat usia 1 bulan. Seperti ini ya lur. Kita lihat tekstur batangnya, lalu tunas airnya, dan kita lihat pertumbuhan atasnya, daunnya ya. Lalu kita lihat juga berapa tinggi batangnya. Oke lur, seperti ini. Ini adalah yang varietas PKHT ya. Ini 115 pohon kita bagi 3 ya, di 3 varietas. Lur. Lur. Oke lur, kita lanjut ke varietas kedua yang di bawah ini ya. Ada Agrokates Mandiri. Ini ya. Dengan bibit di Atri itu sama, tumbuhnya tingginya sama ya. Nah, Agrokates Mandiri. Kalian bisa jadikan referensi perbandingan antara batang, tinggi batang, lalu daun, lalu nanti ketika produksinya bagaimana ya. Ikuti terus jejak sahabat UM. Halo. Ini lur. Ini Agrokates Mandiri lur. Lalu yang ini tadi di atas ini ada PKHT ya lur. Lalu ini varietas Botaniset. Ini memang agak sedikit berbeda ya dibandingkan dengan PKHT tadi dengan Agrokates Mandiri. Itu dia lambat tinggi. Itu perbedaannya. Lambat tinggi ya. Ini jenis dari Botaniset. Ini lur. Padahal bibit sama waktu itu ya, tingginya sama dari ketiga varietas ini. Oke lur, kita lanjut ke pemberian nutrisi pupuk organik dan pemupukan kocor ya lur. Oke lur, di tahap terakhir, pemupukan terakhir ya. Ini saya menggunakan NPK nya jenis NPK Grower ya, karena sudah mumpuni ini diberikan NPK Grower, karena 1 bulan cukup cepat ini pertumbuhannya, luar biasa, di luar prediksi ya. Perawatan makin hari makin kesini makin kita maksimalkan dan makin terus ada perubahan yang signifikan. Oke, untuk NPK nya sebanyak 3 kg ya. Ini saya gunakan NPK Grower, persiapan menyambut fase generatif juga ya. Jadi sudah saya berani berikan pupuk NPK Grower dengan kalium yang sangat cukup tinggi. Oke lur. Lalu yang terpenting jangan pernah tinggal dalam setiap pemupukan ya, pemberian kalsium. Ini jenis kalsium jenis Karate Plus Boron. Biasanya saya menggunakan ini kalau tidak ada KNO 3 merah kalponit, kalau tidak ada juga saya menggunakan ini Yaralipa sebanyak 2 kg. Untuk pemupukan yang di hari pertama itu ya kan ada sisa tuh, jadi pas itu untuk 2 kali lagi pengocoran banyak 3 kilo. Jadi untuk kimianya usia sebulan ini menghabiskan 6 kilo NPK nya ya. Pas di waktu sebulan ini menghabiskan 6 kilo NPK, lalu 4 kilo kalsium gitu ya. Selebihnya kita perkuat kompos, karena sejatinya kita antara kimia dan organik itu berbanding 2:1 ya, lebih banyak organiknya kalau saya pribadi sih. Cuman ini sebagai referensi aja perbandingan perawatan saya dengan
perawatan para sahabat wew itu barangkali saya ada manfaatnya, itu bisa dipakai ya. Usahakan di fase vegetatif ini menyambut fase generatif, usahakan pupuk dikocor ya, dikocor. Mungkin terkendala buat yang yang tanamannya luas, ataupun mungkin kisaran ribuan ya tanamannya, 1000 lebih. Nah, itu bisa menggunakan, setelah dicampur semuanya itu bisa dipupuk tabur juga ya. Mungkin terlalu lelah dalam pengerjaannya. Itulah perbedaan pupuk kocor dengan pupuk tabur ya. Pupuk kocor sedikit biaya, namun pengerjaannya cukup ekstra, cukup melelahkan. Beda dengan pupuk tabur, banyak biaya namun sedikit pengerjaan. Itu saja sih. Oke lur, kita aduk lur. Luar biasa ini lur, dingin sekali lur. Kalau bisa sih terusnya ya, sampai usia produktif, usia lanjutan, dikocor terus, sangat lebih jos. Luar biasa lur, pertumbuhannya pesat. Ini adalah Demplot 115 pohon ya, dengan 3 varietas, yaitu varietas Agrokates Mandiri, ada PKHT, lalu ada Botaniset. Kita akan lihat nanti perbandingan pertumbuhannya dengan perlakuan yang sama. Perlakuan dan perawatan yang sama ya, tidak ada kita beda-bedakan. Kita bertempur terus di awal lur, berjuang semampu kita memberikan yang terbaik buat tanaman. Kita tertatih-tatih dulu di awal, nanti ibaratnya bahasanya itu kita tidak ada yang gaji ya. Tapi ketika kita berjuang dengan sepenuh hati, mulai dari hati buat mereka, ini sudah 1 bulan. Saya pastikan 4,5 bulan mereka sudah bisa memberikan yang terbaik buat saya dan memberikan angka-angka buat saya. Selalu berikan yang terbaik buat mereka dan mereka pun akan berbakti kepada kita. Itu lur filosofinya. Tidak ada usaha yang sia-sia ya, usaha yang gigih, yang keras itu tidak akan mengkhianati sebuah hasil. Itu rumus nyata lur. Jatuh, bangkit lagi, gagal hal biasa. Tapi berani bangkit untuk tidak menyerah adalah filosofi seorang pejuang sejati. Oke lur, sudah siap. Tinggal lanjut ke penumpukan. Kita aduk terlebih dahulu ya lur. Oke, usahakan aduk sampai rata lur. Oke lur, sudah tercampur rata ya, teraduk rata. Waktunya kita pengaplikasian.
Bismillahirrahmanirrahim. Wah, luar biasa ini lur. Untuk dosis tetap di 1 cangkir per tanaman. Oke lur. Oke lur. Haus dia, haus lur. Minum. Untuk ukuran cangkirnya segini ya lur ya. Tuh. Lur. Oke lur. Pemupukan selesai dan semoga ada manfaatnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Tetap ikuti terus jejak sahabat web. Hijaukan terus bumi pertiwi. Salam dari Bumi Melayu untuk negeri. Sekecil apapun itu usahamu, itu jauh lebih berharga daripada tidak sama sekali. Teruslah berjuang meskipun engkau tertatih-tatih. Teruslah bangkit dalam keterpurukan. Buktikan bahwa orang lain bisa, kenapa dengan kita tidak. Sip sahabat web. Mari maju bersama.